Takdir aku bergantung padamu. Maaf, membuatmu menunggu lama. Aku sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Lucky menyapa Sandi yang duduk di ruang tamu menunggunya. Baik, Nyonya Muda. Ayo kita berangkat sekarang. Sandi tersenyum dan mempersilakan Lucky untuk keluar lebih dulu, dan Sandi berjalan di belakangnya. Lucky meminta izin kepada Sandi untuk bersiap dulu sebelum berangkat ke rumah mertuanya. 60 menit dibutuhkan oleh Lucky untuk bersiap. Cukup lama, karena Lucky tidak fokus. Selain bersiap mandi dan berganti pakaian, Lucky juga memikirkan Rasha. Lucky sangat khawatir mendengar suara Rasha di telepon yang tidak seperti biasanya. Terima kasih. Lucky tersenyum dan sedikit menunduk kepada Sandi yang membukakan pintu mobil untuknya. Klek. Sandi kemudian menutup pintu mobilnya setelah Lucky masuk ke dalam mobil. Apa kita bisa mampir dulu ke toko kue atau roti atau buah? Tanya Lucky pada Sandi yang sudah masuk ke dalam mobil dan menyetir mobilnya. Tentu saja, Nyonya Muda. Apa Anda ingin membeli sesuatu untuk sarapan? Bukan, aku tidak bisa datang ke rumah. Maksudku, aku tidak enak bertemu Papa dan Mama tanpa membawa sesuatu. Ah, baiklah Nyonya Muda, saya mengerti. Ada coffee shop di dekat sini. Nyonya Nada sangat suka dengan donat yang dijual di sana. Apa Anda mau membeli di sana? Tanya Sandi sambil menatap wajah Lucky dari kaca spion tengah. Ide bagus, kita mampir ke sana dulu ya. Lucky tersenyum merasa senang karena baru saja diberikan informasi penting oleh Sandi. Lucky lalu menatap ke jendela di samping kirinya melihat pemandangan di luar mobil dan menikmati macet pagi di Jakarta. Mereka semua berjuang untuk sampai ke kantor macet-macetan. Apa sekarang Rasha juga sedang macet-macetan di kantor? Apa peduliku? Dia juga tidak peduli padaku. Pasti dari malam dia sangat bahagia dengan wanita yang ada di sampingnya. Mereka saling mencintai. Tentu saja mereka bisa bersama lagi merasakan bahagia. Ngapain juga aku mikirin sih? Tapi dia cukup perhatian juga padaku. Dan tadi dia juga minta maaf kan padaku karena tidak memberiku kabar. Kenapa dia jadi aneh sekali? Sejak kapan dia terbiasa meminta maaf? Itu adalah permintaan maaf pertama yang aku dengar dari bibirnya. Apa sekarang dia sakit? Dia seperti kesakitan tadi. Kenapa aku jadi mengkhawatirkannya? Sudahlah. Lupakan. Dia itu kan gak jelas. Kadang marah, kadang baik, kadang perhatian, kadang cuek, kadang kasar. Lucky merasa campur aduk dalam hatinya. Ada kesal dan bahagia karena Rasha di dalam hatinya. Walaupun saat ini Lucky masih belum menyadari perasaannya, tapi rasa itu sudah cukup mengganggu kehidupannya, membuatnya tidak fokus dan sering murung. Nyonya Muda, kita sudah sampai di kafe langganan Nyonya Nada. Suara Sandi membuyarkan lamunan Lucky. Iya, terima kasih. Aku masuk dulu sebentar ya. Jawab Lucky sambil tersenyum dan kemudian turun dari mobil setelah mendapat anggukan dari Sandi. Klek. Selamat datang, sapa seorang pelayan kafe ramah, dan Lucky langsung menghampirinya yang berada di dekat kasir. Saya mau membeli donat. Mendengar apa yang dikatakan Lucky, pelayan toko langsung mengambil kotak donat dan berdiri di dekat etalase yang berisikan donat di dalamnya, dan mempersilakan Lucky untuk memilihnya. Lucky memilih 16 donat dengan berbagai macam rasa. 1 lusin donat dalam kotak terpisah dan masing-masing 2 donat dalam paper bag untuk dirinya dan untuk Sandi. Kemudian Lucky antri untuk membayar di kasir. Halo cantik, kita bertemu lagi. Sapa seorang pria ramah di samping Lucky. Dia memakai setelan jas lengkap layaknya eksekutif muda. Pria dengan tinggi 180 cm bertubuh atletis dengan wajah campuran Sunda dan Jawa yang kental di wajahnya. Maaf, saya tidak kenal Anda. Jawab Lucky santai dan kemudian menatap ke kasir menanyakan jumlah uang yang harus dibayarnya. Euro Night Club, hari Jumat malam, dan kau datang dengan suitcase berwarna pink. Mungkin saat itu kau tidak mengingatku, karena kau sedikit mabuk.
Pria itu tersenyum dan melanjutkan bicaranya lagi ketika Lucky menatap wajahnya. Perkenalkan, namaku Semi. Saat itu aku ingin sekali berkenalan denganmu, tapi kau langsung pergi meninggalkanku. Ah, maaf, tapi aku tidak ingat siapa Anda. Jawab Lucky kemudian mengalihkan pandangannya kepada dompetnya, mengeluarkan uang untuk membayar ke kasir. Lalu Lucky mengambil donatnya. Lucky bergegas untuk pergi meninggalkan kafe secepat yang dia bisa. Tunggu, kau belum perkenalkan namamu. Semi berdiri di depan Lucky mencegah Lucky keluar dari kafe. Aku tidak mau berkenalan denganmu. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi sebelum kau memperkenalkan namamu. Jawab Semi memaksa dan masih berdiri di hadapan Lucky. Sam, siapa wanita ini? Audrey yang datang untuk menemui Tia memandang Lucky dengan tatapan tidak suka. Apalagi terlihat jelas tadi oleh Audrey bahwa Semi melarangnya untuk pergi dari kafe dan berusaha untuk mendekatkan dirinya pada Lucky. Permisi, pacar Anda sudah datang dan jangan ganggu saya lagi. Hei, tunggu dulu. Semi memegang tangan Lucky sebelum Lucky sempat untuk pergi. Dia bukan pacarku, dia teman ibuku. Aku masih single dan belum punya pacar. Apa kau mau menjadi pacarku? Tangan Semi otomatis memegang miliknya di bagian bawah yang baru saja ditendang dengan lutut Lucky. Rasa sakit bahkan sampai membuat Semi harus duduk di lantai. Lain kali jagalah sikapmu di depan wanita. Jawab Lucky sambil meninggalkan Semi yang kesakitan. Hei, jangan pergi dulu. Kau belum perkenalkan namamu padaku. Sial, sakit sekali. Semi berusaha mengejar Lucky, tapi rasa sakitnya membuat Semi tidak bisa berdiri untuk beberapa waktu. Apa yang kau lakukan sampai merendahkan dirimu sendiri di depan wanita itu? Dia bahkan tidak menginginkanmu dan berani menendangmu. Apa kau tidak malu mengejarnya begitu? Audrey yang kesal kepada Semi langsung mencecar Semi dengan banyak pertanyaan. Aku sudah terpesona padanya dari pandangan pertama, Audrey. Dia wanita yang berbeda. Kau lihat auranya? Tanya Semi sambil melirik kepada Audrey dan tersenyum. Sepertinya aku mulai jatuh cinta. Hahaha. Semi tergelak tawa dan berusaha untuk berdiri sebelum melangkah ke ruang kerja ibunya. Apa? Kau mencintai wanita seperti dia? Jelas dia sudah menolakmu. Audrey tidak terima dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Semi. Semi menggelengkan kepala. Dia menolakku karena kami bertemu di nightclub. Dia wanita yang berhati-hati dengan pria. Dan dia sangat pintar mengendalikan dirinya saat sedang hangover. Dia sangat menarik, Audrey. Semoga ketidaksengajaan mempertemukan kami lagi. Aku bergantung padamu, takdir. Semi tersenyum dan kemudian melangkah menuju ke ruang Tia. Kau tidak boleh mencintainya. Audrey memegang tangan Semi dan sangat marah mendengar apa yang baru saja dikatakan Semi. Hei, kau tidak punya hak untuk melarangku. Kalau Rasha yang menyukainya, kau boleh marah. Tapi kan aku tidak ada hubungan apapun denganmu, Audrey. Jawab Semi tak peduli dan berusaha melepaskan tangannya dari Audrey. Kau bilang apa? Aku tidak boleh marah. Sudah jelas aku katakan padamu kalau aku menyukaimu. Audrey melotot menatap Semi. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai adikku, Audrey. Semi tak peduli dan terus saja melangkah masuk ke dalam ruangan Tia. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Semi. Aku sudah mengatakan padamu kalau aku sangat mencintaimu. Aku bahkan sudah menyerahkan diriku sendiri padamu. Dan sekarang, kau bisa-bisanya bilang kalau kau mencintai orang lain. Kau sangat tega sekali padaku. Audrey bicara bahkan hampir menangis karena Semi tetap tidak memperdulikannya. Aku sudah katakan padamu kalau aku tidak mencintaimu dari 6 bulan yang lalu. Tapi kau memaksa aku untuk mencintaimu. Dan cinta itu tidak bisa dipaksa, Audrey. Semi lalu menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku bisa menyayangimu seperti adikku. Aku bisa menyayangimu seperti sahabatku. Aku bisa menyayangimu seperti saudaraku. Tapi aku tidak bisa menyayangimu sebagai kekasih hatiku. Maafkan aku, Audrey. Aku harus memberitahu kenyataan yang sesungguhnya. Karena aku tidak ingin kau menaruh harapan padaku. Dan akhirnya aku akan menyakiti hatimu.
Semi lalu tersenyum dan kembali melangkah pergi menuju ruang Tia, meninggalkan Audrey yang masih berdiri mematung menatap Semi yang memasuki ruangan Tia. Kau sangat tega mengatakan hal itu padaku, Semi. Aku sungguh-sungguh akan membuatmu menderita karena kehilanganku. Aku tidak akan melepaskan Rasya. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku akan sakit ketika aku bersama dengan Rasya. Dan saat kau menyadari itu, kau akan memohon padaku untuk kembali padamu. Saat itulah, baru aku akan kembali lagi padamu. Aku akan menunggumu memohon kepadaku. Gumam Audrey dalam hatinya, yang sudah dipenuhi dengan amarah. Kemudian Audrey melangkah pergi meninggalkan kafe Tia. Sudah tidak ada lagi keinginan Audrey untuk membicarakan masalah ide bisnis di kepalanya, sehingga Audrey memilih untuk pergi dan menenangkan dirinya.